Hari ini kita akan coba unbox USB fast charging dari Auto Project. Dan selain unbox juga akan ada tutorial pemasangan di mobil Xpander Cross. Mungkin caranya akan sama dengan Xpander Sport atau Xpander Ultimate yang facelift, karena head unitnya kayaknya sama, walaupun beda mungkin beda-beda tipis. Jadi ini tutorialnya akan untuk Xpander Cross atau tipe faceliftnya Xpander Sport sama Ultimate yang 2020. Di dalam box cukup simple, nggak terlalu banyak. Di sini lu dapet bagian utamanya. Ada 3 slot USB, yang paling atas ini untuk connect flash drive ke head unit. Terus yang 2 di bawah ini buat fast charging. Dan yang bagian atas dia akan ada tutupnya gini nih. Jadi lebih rapi kalau misalnya nggak dipakai. Terus di sini ada kabel utamanya, dia langsung nyatu semua satu kabel. Bagian ujungnya dia soket, terus ini kabel USB yang bisa connect ke USB head unit. Satunya lagi dia kabel utama akan connect ke fuse box bagian penumpang depan. Terus yang satu lagi ini ada kabel ground yang akan ditempelin ke bagian bodi mobil. Terus ini enaknya dia udah plug and play, jadi kalian nggak perlu beli fuse step lagi buat connect ke fuse box. Untuk detail dari fuse-nya sebenarnya udah ada tertera di bagian belakang glove box. Di bagian sini kalian bisa lihat fuse-nya itu buat apa. Jadi bisa dipilih nih di antara ini kira-kira part mana yang kalau misalnya ada konslet terus putus itu masih nggak apa-apa. Kalau dari belakang sini kita lihat yang paling aman itu adalah soket lighter yang ada di bagian atas ini, di tengah-tengah bagian atas ini. Jadi misalnya kalau kalian mau connect langsung dan bingung connect-nya kemana, bisa di soket lighter. Selain lihat di glove box tadi, detail fuse box, kalian itu sebenarnya bisa lihat di buku manualnya. Di buku manual ini kalian bisa lihat di bab 10 bagian pemeliharaan. Kalau kita buka ke bab 10 di halaman 18, harusnya buku Xpander Cross sama Xpander sama, ini ada bagian sekring. Dan sekring itu posisinya ada dua, ada yang di bagian penumpang, ada yang di bagian ruang mesin. Untuk pemasangan USB supercharge ini, karena yang ruang mesin itu terlalu jauh, jadi pakainya yang di sisi penumpang, tepatnya di belakang glove box. Nah, tadi kan di sini sebenarnya udah ada detailnya nih. Paling gampangnya kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kalian bisa pakai bagian yang nih, kelihatan bagian yang lighter karena gambarnya jelas. Nah, kan yang lainnya itu detailnya itu kurang jelas. Nah, detailnya itu kalian bisa lihat di halaman ini, di bagian sini bab 10 halaman 20 kalau di Xpander Cross. Nah, di sini itu sama nih, yang ini itu gambaran persis dari fuse box yang di bagian ruang penumpang di balik glove box. Nah, kalau di sini gimana cara kita milih soket yang akan kita pakai untuk USB supercharge, itu kita lihat dulu bagian mana yang paling nggak penting, atau kalau misalnya bermasalah itu masih nggak apa-apa, mobilnya masih bisa jalan. Kebanyakan di sini penting semua nih, kayak lampu belakang, ignition coil, starter motor, ada lampu belakang, ada cermin, terus dan lain-lain, engine. Kebanyakan ini kalau misalnya dia mati atau misalnya USB socketnya bermasalah terus fuse-nya putus, dia akan ikut mati juga. Nah, makanya kita pilih yang paling aman untuk dipakai. Nah, kalau di sini kita lihat yang paling aman itu adalah pemantik api atau lighter socket, atau di sini ada aksesori socket. Nah, aksesori socket ini biasanya dipakai buat lighter juga, mungkin yang di tengah atau yang di belakang. Jadi kita bisa pakai either yang pemantik api atau yang aksesori socket. Terus satu lagi biar aman, kan tadi di sini kalau kita lihat di halaman sekring itu, kita akan masang di lighter socket atau di aksesori socket. Dan ini dia sebenarnya 15 ampere. Sedangkan di sini kalau kita lihat, ini dia dua-duanya 5 ampere nih, dua-duanya. Dari dua fuse ini, yang bagian bawah yang dekat sama colokan ini dia harusnya kita replace sama fuse yang ada di sini. Jadi misalnya fuse ini 15 ampere, terus kita replace yang bagian bawah dengan 15 ampere.
Terus yang bagian atas ini fuse punya USB supercharge-nya, yang mana di sini udah dikasih 5 ampere, berarti memang dari pabrikannya disuruh 5 ampere bagian atas. Jadi harusnya yang bagian bawah ini nanti dilepas, diganti dengan 15 ampere. Kenapa harus diganti dengan yang 15 ampere? Di kasus ini, lighter socket sama aksesoris socket itu dia 15 ampere. Jadi ketika kita ganti dengan 5 ampere, 5 ampere yang ini, yang bawah ini kan dia masuknya ke lighter socket atau ke aksesoris socket. Ketika kita ganti dengan 5 ampere, pada saat ada tegangan yang tinggi, dia belum nyampe 15 ampere, dia udah putus duluan sekringnya. Sedangkan seharusnya lighter socket sama aksesoris socket itu putusnya di posisi 15 ampere. Atau sebaliknya, kalau kita input dengan sekring yang lebih tinggi ampernya, kapasitasnya lebih tinggi, ketika ada arus lebih dari 15 ampere, dia nggak akan putus. Jadi malah bahaya sama lighter socket sama aksesoris socketnya. Jadi better bagian bawah ini kita ganti dengan ampere yang sesuai. Nah, pada saat pemasangan kita bakal pasangnya di sini. Jadi kalau mau masang sini itu harus bongkar panel AC. Tapi hal pertama yang harus kalian lakukan itu justru bukan buka ini, tapi buka glove box-nya dulu. Kenapa? Karena kita harus cek dulu ini USB-nya berfungsi atau enggak. Dengan cara dikonek ke fuse dan dikonek ke USB ini. Apakah dia berfungsi, bisa charging atau enggak. Jangan sampai kalian udah bongkar ini, terus udah dibongkar, udah dipasang di sini, udah tarik-tarik kabel, terus ternyata pas dicolok USB-nya malfungsi atau nggak bisa berfungsi. Jadi mending kalian buka glove box dulu, terus dites dulu, dicolok ke sana, dicolok ke USB-nya. Kalau udah berfungsi baru kita bongkar semua panel AC dan lain-lain. Oke, ini kita cara bongkarnya ini gampang banget. Ini tinggal tarik sedikit di sini, terus tarik lagi. Oke, ini udah kebongkar. Ditarik yang bagian sana dulu ke sini, terus baru tarik yang lepas yang sebelah kiri. Kalau kita lihat dari diagram yang ada di manual tadi, lighter socket sama aksesori socket itu ada di nomor 2 sama nomor 6. Nomor 2 sama nomor 6 itu ada di sini, nomor 2 lighter socket, nomor 6 itu di sebelah kirinya. Jadi yang ini lighter socket nih, 2 ini, terus yang ini aksesori socket. Jadi kita bisa pilih antara lighter atau aksesori. Di sini gua mau pakai yang lighter socket. Berarti lighter socket ini tinggal kita tarik pakai oke. Seperti yang saya bilang tadi, karena di sini dia masih 5 ampere, matanya yang ini bawaannya auto project nih, yang bagian 5 ampere, maka dari itu kita copot yang bagian paling dekat sama ini. Ya juga sama seperti ini. Tarik nggak bisa, berarti seperti ini. Oke, udah ketarik gini hasilnya. Jadi ini yang warna oranye ini dia yang 5 ampere, yang warna biru dia yang 15 ampere. Cuma kayaknya nggak cocok nih, yang biru ini kayaknya nggak bisa langsung dipakai ke sini, tuh nggak bisa nih kayaknya nih. Jadi harus beli sekring tambahan dulu, karena nggak bisa nih, nggak muat. Jadi sementara untuk ngetes kita pakai yang 5 ampere dulu. Cuma jangan lama-lama. Sebenarnya dia bisa aja connect yang misalnya 15 ampere pakai yang 5 ampere. Bisa, tapi kalau misalnya tegangannya di atas 5 ampere di sini, dia jadinya putus. Sekringnya yang ini, fuse yang ini dia malah putus karena sekringnya dia cuma 5 ampere, sedangkan di sini maksimumnya 15 ampere. Dia putus belum pada waktunya, putus secara prematur. Sedangkan kalau kita pakai sekring yang ketinggian, misalnya di sekring yang ini harusnya 15 ampere, kita pasang yang 30 ampere di sini, dia malah jadi nggak putus, malah akan merusak lighter socketnya atau aksesoris socket atau bagian kelistrikan yang lain yang kita pasang fuse yang ketinggian gitu. Ini not recommended, tapi kita bisa coba dulu untuk hanya ngetes aja. Kita colok ke sini. Oke, udah masuk. Bagian ujungnya kita pasang ke sini, dan ini pasangnya kayak gini harusnya. Oke, pasang kayak gini, pasang kayak gini. Oke, udah kepasang, dan pastikan pada saat connect ke sana dia nggak nyala, karena seharusnya soket charger ini nggak boleh nyala pada saat mesinnya mati. Jadi kita harus pilih soket yang pada saat mesin mati. Dan soket-soket ini dia ada beberapa jenis tipe soket fuse-nya, nanti mungkin akan saya jelaskan di video yang terpisah. Nah, sekalian aja kita mau coba ngetes kalau misalnya di yang sini dia nyala atau enggak. Harusnya nggak boleh nyala. Di aksesoris soket itu seharusnya dia nyala kalau mesinnya hidup aja. Yang bener ini nggak nyala kalau mesinnya mati.
Oke, jadi kita balikin lagi ke lighter socket aja. Oke, kita balikin lagi yang aksesori soketnya di sini. Oke, di sini. Nah, ini kita mau coba ngetes dulu apakah dia nyala atau enggak, dan fuse-nya mungkin kita sementara kita tempelkan dulu di body, random aja mungkin di sini nih sementara buat ngetes aja. Nanti kalau mau reelnya itu kita pasang mungkin di bisa di sini atau mungkin di tempat lain yang langsung nempel ke body. Kita lanjut dulu tesnya. Setelah itu kita connect ke ini juga nih bagian USB nya. Kalau expander cross atau ultimate dia udah ada soket USB di bagian dalam glove box. Kita connect sini bagian USB nya. Bagian USB nya ini kita connect ke sini. Nah, kita connect ke sini, terus kita coba nyalain mesinnya. Oke. Kita coba, mesinnya udah nyala nih. 1 unit udah nyala, kita coba cek. Sini dia udah hidup nih, lampunya warna biru. Sekarang kita cek apakah dia masuk atau enggak. Oke. Nah, dia udah kepasang di sini, udah nyala. Sekarang kita coba colok ke HP yang support fast charging. Di sini kita connect ke HP-nya. Kita lihat apakah fast charging atau enggak. Nah, ini yang port yang bawah dia udah kelihatan ini fast charging. Sekarang kita pindahin ke port yang setengah. Yang tengah dia juga fast charging, jadi dua-duanya itu dia fast charging. Lalu terakhir kita coba bagian USB nya nih, kan tadi kita udah connect ke USB, kita tinggal colok USB nya. Oke, USB nya dicolok, kita cek di situ. Lihat unitnya, saya matiin dulu lampunya. Jadi dia lagi proses. Ini saya kecilin dulu nanti kena copyright. Dia udah masuk, foldernya juga udah masuk, tapi oh ini bisa lihat listnya. Jadi di sini udah masuk, USB-nya udah masuk, fast charging-nya udah masuk. Artinya kalau udah masuk semua, sekarang kita tinggal pasang yang proper di sini. Tinggal bongkar ini, terus tinggal ini. Terus dia routingnya dia bakal masuk ke belakang, lewat belakang sini, nanti lewat naik dikit, masuk ke belakang sini, nanti dirapiin di sini, lalu colok ke sini. Bisa pakai kabel, ada tie-nya di sini. Nih ada dapat 3, udah dirapiin. Nanti ketika di luar kalian bisa beli yang 15 ampere. Kita bisa matiin dulu mesinnya. AC, mesin, dan pastikan biasanya ada sisa-sisa nih. Oh, udah habis dan dia udah nggak ngecas di sini, jadi udah safe. Ketika udah safe baru kalian bisa cabut pelan-pelan, tarik aja. Oke, sekarang kita mau coba pasang. Jadi di sini yang pertama harus kita buka adalah bagian sini, dan akan lebih gampang kalau posisi persnelingnya di netral, karena kalau P dia akan ganggu. Oke, kita bisa buka dari hasilnya itu buka dari bawah sini. Jadi kalau udah buka dari bawah, kita buka ya sampai ke kiri, bisa dari kiri juga. Jadi lebih gampang bukanya. Udah buka, tinggal ditarik dikit. Oke, tinggal tarik aja. Nah di sini biar aman kita lepas dulu. Di congkelnya itu dari bawah, bagian sini ada bagian sini. Nanti kita dapat satu sini, buka sini. Nanti ini ada posisi tercolok. Ini ada tombol pencetannya di sini. Ini ada penguncinya di atas sini. Tinggal pencet lalu tarik. Ini kita simpan dulu yang aslinya. Nah terus di bagian sini ini kita tinggal buka dummy-nya. Nah, cara membukanya adalah ini gampang banget. Nih dia ada 2 penahan gini, tinggal dipencet lalu didorong. Sekarang kondisinya udah kebongkar.
Ini kita tinggal cabut dulu sini, dan posisinya itu seperti ini ya, di sini. Jadi biar gampang kita masukin ke sini. Jadi colokinnya tuh nggak di dalam, kita colokin dulu di luar di sini, pasang up, udah pasang gini rapi. Oke, baru kita masukkan ke dalam. Nah, ini tinggal dorong aja. Oke, udah rapi ya. Pastikan pas dorong biasa itu enggak keluar. Oke, sekarang kabelnya tinggal kita dorong ke bagian sana. Kita bisa lewat ini. Nih, ada tangan saya kelihatan. Kita bisa lewatin ke dalam sini bagiannya. Jadi kita bawa dulu, ada 2 kabel, kita masukkan ke dalam sini ya, bagian ini dapat di sebelah sini. Oke, bentuknya di glove box. Nah, ada pas, ada ini. Sekarang tinggal USB nya juga dioper ke situ. Nih, kelihatan tangan saya ambil dari glove box, dan nanti kita rapiin di belakang sana. Nah, di sini juga sebenarnya ada tempat ngerapiin ya kayaknya. Oh iya, di sini juga ada tempat buat ini, buat ngerapiin. Kita balik lagi ke bawah. Bawah tinggal yang bagian ini, USB ini kita tinggal colok, kita pasang ke sini. Jadi untuk ke head unit gak perlu lewat box lagi, langsung dari sini. Terus nanti kita akan rapikan ini, dan yang bagian ini kita letakkan di sini nanti. Yang bagian merah dulu, bagian merah ini kita pasang ke tempat yang tadi. Kita pasang ke tempat yang tadi. Yang ini kita cabut dulu. Kita rencananya taruh di sini. Tadi taruh tuh. Yang 15 ini kita cabut. Kita simpan. Kita simpan. Bisa di sini nih. Sementara bisa simpan di sini. Terus kita tinggal pasang ke bagian sini. Jangan lupa nanti ketika udah ada fuse yang 15 ampere yang bagian bawah diganti. Ini kita paling dekat sambungin di sini, bisa sini. Kita longgarkan sedikit. Dan itu pakai obeng plus yang 6,5. Kita longgarin sedikit aja di sini biar sampai bisa masuk. Oke. Groundnya yang warna hitam ini kita pasang ke sini. Oke, pastikan pas masang ini listriknya mati ya. Ini opsi pertama, kita pasang fuse kalau kita nggak mau repot, karena yang paling dekat. Cuma minusnya adalah dia nggak pas banget. Kalau mau lebih rapi bisa dipindahin ke tempat lain, tapi yang ini pun cukup karena dia udah nempel ke di bagian sini. Oke, jadi yang kita coba rapiin dulu bagian bawahnya supaya lebih bagus. Oke, jadi ini sekarang kita tinggal rapiin. Nah, ini kita tinggal gulung, kita angkat sedikit. Kita buat gini biar dia rapi. USB nya terus kita kabelkan ke bagian atas ini. Udah ada tis yang lain ya, tis USB nya juga di sini. Kita bisa kabelkan juga di sini juga, lock ke sini jadi lebih rapi. Oke, sedikit masukkan dulu. Oke, udah bikin lumayan rapi. Kita kencangkan di ini bisa gini nih, kita kencangin. Hop, udah kencang sini. Sekarang tinggal yang ini juga, yang ini kita rapiin juga, yang bagian hitam dan kabel merah. Oke, kita pasang, masukin lagi tisnya sini, kita angkat ini, kita oke, kita ambil dulu. Nah, oke, sekarang kita tinggal rapetin di bagian sini. Oke, kita bisa tarik sedikit, sembunyiin di bawah sini. Oke, udah. Oke, sekarang sebelum ini kita coba nyalain dulu mesinnya. Nyalain. Kita nyalain, ini udah berfungsi, udah nyala.
kita udah bisa pasang glove boxnya lagi. Tinggal pasang konsol boxnya. Pasangnya juga gampang. Ini bagian kanan dimasukin, bagian kiri dimasukin, kita dorong ke dalam dulu, terus pas dorong ke atas ini agak ditarik sedikit. Oke, nah tertutup, udah bisa. Sebelum dipasang kita coba dulu semua fungsionalitasnya. Pertama yang paling atas ini akan connect ke sini. Coba dia udah masuk sini. Oke, udah masuk dia. USB-nya udah masuk, aman. Sekarang kita coba pakai USB supercharge yang bagian tengah. Kita coba colok ke HP yang support fast charging, dan dia ngecas masuk, dia fast charging. Sekarang kita tinggal pindahin ke bagian yang bawah sini, dia juga fast charging. Berarti semuanya udah aman. Sekarang kita bisa cabut USB nya, kita bisa cabut, kita simpan dulu. Oke, sekarang udah semuanya udah aman. Berarti kita tinggal pasang panel AC nya, dan pasangnya juga gampang, tinggal dicolok aja bagian belakang sini, terus tinggal dipasang lagi. Udah dicolok, sekarang tinggal didorong lagi, tinggal dorongnya ke sini, dorong bagian atas dulu baru bagian bawah. Oke, pastikan semuanya berfungsi normal tuh. Oke, hasilnya udah normal. Sekarang kita hasilnya normal, ini udah terpasang dan dia udah full. Sekarang kita udah bisa colok lagi yang ini saya punya kamera Xiaomi Dashcam Q4, kita bisa pasang juga. Oke, dan ketika ini tadi kan kita pasang ke connect ke soket fuse lighternya, dia tetap nyala dan ini tetap berfungsi aman, dan saat itu berfungsi lighter. Kita coba lagi apakah tetap fast charging. Coba connect lagi ke sini dan dia charging, tetap fast charging, jadi aman. Kita udah rapiin tadi, jadi gak ada lagi kabel menyita-nyita di konsol box. Jadi konsol boxnya udah lebih rapi, dia connectnya ke lewat situ ya. Meskipun sebenarnya nggak kurang rapi ya, masih bisa rapi lagi bagian belakang tuh. Cuma at least di bagian konsol boxnya ini dia jadi kosong, udah nggak ada lagi kabel USB yang menggantung-gantung di sini, jadi lebih rapi lah. Oke, semuanya udah terpasang, kondisi terpasang dan kondisi nyala. Sekarang kita coba matikan mesin, apakah dia akan mati. Oke, sesuai dengan ekspektasi dia akan mati. Mudah-mudahan membantu. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya ya.